warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Aulia dari kelas 04 Sake 020 dengan NIM 19 10 11 20 13 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Nur Aini dari kelas 04 Sake 020 dengan NIM 19 10 11 20 2042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai A dari kelas 04 Sake 020 atas NIM 19 10 11 20 20 55. Di sini kelompok kami yang terdiri dari Selvi Aulia, Elita Nuraini, dan Rifai. Kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan subsequent event. Berikut videonya. Dari pengertiannya, subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal atau transaksi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Selanjutnya adalah jenis subsequent event. Yang pertama adalah peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini adalah pengertian subsequent event menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau IAI 2009-156, yaitu peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa-peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu yang pertama peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode pelaporan. Peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua adalah peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan, yaitu peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subsequent event menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 8. Peristiwa periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan, dan B. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal manajemen telah memberikan asersi bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Menurut Sukrisno Agus, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah: yang pertama, subsequent collection, penagihan sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan atau audit fieldwork yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dalam perjalanan. Yang kedua, subsequent payment, pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan liabilitas dan biaya yang masih harus dibayar. Tujuan pemeriksaan.
Tujuan pemeriksaan subsequent event adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan keberadaan kejadian sesudah tanggal pelaporan posisi keuangan atau neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan pertanggal laporan posisi keuangan masih di perjalanan. Yang keempat, untuk memastikan kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan atau neraca pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca merupakan liabilitas perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Dan yang kelima, memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat pertanggal laporan posisi keuangan. Pada prosedur pemeriksaan subsequent event memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Yang kedua, periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Yang ketiga, periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Yang keempat, periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesai laporan file work. Yang kelima, periksa cut-off pembelian dan cut-off penjualan. Dan berikutnya, review laporan keuangan intern dan untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Berikutnya, minta salinan kopi notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham. Periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Berikutnya, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui apakah ada kontingen liabilitas atau apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam modal saham, liabilitas, jangka panjang atau kredit kerja dalam periode setelah tanggal laporan posisi keuangan neraca. Dan apakah ada kejadian-kejadian yang penting sudah tanggal laporan posisi keuangan neraca yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu kirim konfirmasi kepada nasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah mempunyai masalah hukum di pengadilan, misalnya karena ada tuntutan dari pihak ketiga, dan bagaimana pendapat penasihat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. Yang selanjutnya, analisa perkiraan profesional fees untuk mengetahui apakah ada pembebanan fee dari penasihat hukum perusahaan yang menyangkut perkara di pengadilan. Lalu dapatkan surat pernyataan langganan client representation letter. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.